bermanfaat, saya persilakan kepada kelompok B untuk mempresentasikan hasilnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum lanjut untuk pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok B, terlebih dahulu mungkin kami memperkenalkan anggota kami. Kami dari kelompok B, jumlah anggota itu 10 orang, dengan ketua saya sendiri Ahmad Hafi dan sekretaris itu Muhammad Sadan. Untuk yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami itu Pak sekretaris saya, dan untuk operatornya saya sendiri. Jadi untuk mengekspresikan waktu mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, itu tadi perkenalan dari kelompok B. Jadi sudah ada mereka petugasnya. Jadi untuk menghemat waktu, saya kira saya persilakan kepada presenter kelompok B untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya yang terhormat Pak Pengajar, Pak Ketua, Pak Hadifah, terima kasih atas bimbingan selama ini, atas ilmunya. Langsung saja mungkin kelompok B mengangkat analisis isu kontemporer dunia pendidikan. Ya, next. Identifikasi permasalahan. Jadi kami mengambil ada 3 isu kontemporer di dunia pendidikan. Yang pertama narkoba, yang kedua bullying, yang ketiga ada KKN di dunia pendidikan. Nah, ketiga isu ini yang menurut diskusi kami adalah isu yang terhangat saat sekarang ini. Isu itu sudah jauh berhembus, sudah lama. Semenjak sebelum adanya perkembangan teknologi digital, isu ini sudah ada. Isu narkoba sudah ada, sampai Presiden Jokowi mengeluarkan pidato yang bahwa memerangi narkoba sebagai kejahatan extraordinary crime, dan bahkan narkoba sudah masuk di dunia pendidikan. Nah, yang saya hasil analisis kami menempatkan kembali dulu yang next. Narkoba di isu paling menjadi prioritas dunia pendidikan. Nah, karena itu tadi, karena pemerintah memerangi narkoba, terus kemudian alasannya adalah narkoba sebagai kejahatan extraordinary crime itu adalah pintu masuk dari semua jenis, salah satu pintu masuk dari tindakan jenis kriminal yang lain. Orang pemakai narkoba akan melakukan pemakai narkoba akan bisa melakukan pemerkosaan, pemakai narkoba bisa melakukan pencurian, pemakai narkoba bisa melakukan pembunuhan. Ya, next. Ya, ini dia analisis problemnya. Next, terus. Oke, ini sebab akibatnya. Nah, ada 2 sebabnya, adalah sebab internal dan eksternal. Nah, internal datang dari diri sendiri, dan utamanya adalah lingkungan keluarga. Kurangnya pengawasan orang tua. Seperti kita tahu, pendidikan pertama sebelum kita usia sekolah adalah bagaimana orang tua mendidik kita. Itu salah satu penyebab dari faktor internal. Mungkin kurang pedulian orang tua, kurang pendidikan, kurang pengawasan keluarga, rasa penasaran atau ada rasa ingin tahu kita apa sih itu narkoba. Usia remaja SMP SMA adalah usia yang masih labil. Jadi ada rasa ingin tahu, ingin coba-coba apa sih bagaimana usia narkoba. Dan ada tekanan. Jadi merasa tertekan. Entah itu ada tekanan dari keluarga atau dari lingkungan, sehingga dia ingin meringankan tekanan itu, sehingga dia pakai narkoba. Itu ada 3 poin yang menjadi faktor internal. Faktor eksternal yang pertama lingkungan di masyarakat, tempat dia bergaul, terus pergaulan dari teman, mungkin dia kenal dengan bergaul dengan orang yang salah, sehingga dia jadi bisa jadi pemakai narkoba. Terus ada mengikuti tren saat sekarang ini. Mungkin tidak langsung memakai narkoba, mungkin awalnya coba
merokok, terus ada istilah itu melem. Anak SMP sekarang sudah itu mabuknya melem. Nah, karena mungkin levelnya sudah meningkat terus dari rokok, melem, terus narkoba atau perbuatan lain. Next. Nah, kami hubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Penggunaan narkoba, kejitan, pasti pertama kejitan tanah air itu sudah berkurang terhadap kejitan tanah air. Terus kesadaran berbangsa dan bernegara sudah ada. Kalau pemakanan narkoba itu biasanya masalah kesadaran berbangsa, orang kerja bakti dia cenderung mengisolasi dirinya, terus keyakinan kepada Pancasila dan ideologi sudah tidak juga berkurang. Nah, ada berkorban untuk bangsa dan negara, ini berpengaruh sekali. Terus kemudian kemampuan bela negara baik secara fisik maupun psikis itu sudah disebabkan pengaruh narkoba sudah tidak ini optimal. Nah, dari semua itu adalah menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme. Kenapa? Karena narkoba itu selain dia rusak dirinya sendiri, dia itu merusak lingkungannya, orang tua, keluarga, dan orang banyak masyarakat. Next. Nah, ada upaya pemasalahan. Nah, dari semua nilai negara, upayanya adalah kita melakukan pengenalan agama. Pengenalan agama sangat penting untuk pemberantasan narkoba di tingkat SMP, SMA. Terus sosialisasi sejak ini. Jadi mensosialisasi narkoba tidak mesti dari keluarga, dari anak-anak usia dini itu sudah disosialisasikan bahaya narkoba. Nah, kenapa tidak boleh makan narkoba? Sudah disosialisasikan sejak ini. Dari tingkat keluarga dulu, keluarga yang sosialisasikan kepada anaknya, kemudian dari lembaga atau pemerintah. Terus ada yang terakhir adalah upaya penegakan hukum. Nah, Presiden kita Joko Widodo sudah statusnya adalah sekarang mengenai narkoba. Bahkan kemarin ada sudah beberapa penegakan hukum termasuk hukuman seumur hidup dan hukuman mati karena kejahatan terhadap narkoba. Terus kesimpulan rekomendasi adalah penanaman nilai-nilai sejak dini, terus ada bimbingan konseling. Maksudnya ada mungkin yang pakai narkoba itu di misalnya rehabilitasi itu untuk mengalihkan ada bimbingan konseling. Terus ada penegakan hukum itu diperkuat. Jadi undang-undangnya lebih diperkuat lagi. Ya sekarang ada hukuman mati, tapi ada hukuman penjara seumur hidup, tapi pada realisasinya penegakan hukum kita tidak seperti yang semestinya kalau menurut saya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas 7 menit waktu yang diberikan oleh kelompok B itu tadi hasil pemaparan daripada kelompok B. Sekarang saya minta kepada teman-teman kelompok A untuk mungkin ada yang belum dipahami atas penjelasan kelompok B dan mungkin ada saran dan masukan untuk melengkapi hasil presentasi tadi. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok A untuk menyanggah atau bertanya. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Jerianto dari kelompok 1. Jerianto Pak Jeri. Ya. Tadi saya sempat mendengar kelompok 2 mengatakan bahwa pengguna narkoba masuk dalam kelompok orang yang tidak cinta terhadap tanah air. Pertanyaan saya ingin mendengarkan contoh yang konkret seperti apa rasa pengguna narkoba itu tidak cinta terhadap tanah air. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Jerianto kelompok A. Mungkin kita jawab satu-satu dulu ya. Kalau memang sebentar masih ada pertanyaan, kita buka sesi keduanya.
supaya tidak pusing juga moderator pemateri presentasi. Segera itu saya harap dijawab pertanyaan dari kelompok A. Ya? Atau teman-teman yang lain kelompok B bisa membantu presentasi untuk menjawab pertanyaan kelompok A, karena ini kan kerja kelompok. Oh ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A yang bertanya tentang kaitan pengguna narkoba, kenapa bisa masuk ke dalam kelompok yang tidak cinta tanah air ya. Begini, kita ketahui bahaya narkoba itu bisa merusak pikiran si pengguna tersebut. Artinya itu cenderung ketika seseorang menggunakan narkoba, rasa ingin terus menggunakan itu akan terus ada, kayak kecanduan. Dan ketika itu keinginan untuk memakai narkoba terus ada, dan untuk mendapatkan narkoba tersebut dia rela melakukan apa saja. Contohnya mungkin ada seseorang, saya akan memberikan kamu uang, tapi coba kamu merobek bendera itu, aku akan memberikan kamu uang untuk memberikan narkoba. Bisa jadi dia akan lakukan itu karena pikiran akal sehatnya sudah tidak lagi bisa, ya sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih karena dipengaruhi oleh rasa kecanduan tersebut. Terima kasih. Mungkin itu. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Hanya satu. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok B, nanti ditambahkan oleh presenter. Ya, kenapa pertanyaannya kenapa pengguna narkoba tidak kurang cinta terhadap tanah air? Nah, yang pertama adalah logika sederhana saja adalah orang yang tidak mencintainya diri sendiri dengan merusak kepribadiannya dan merusak dirinya sendiri, apakah ada kecintaan terhadap orang lain atau apakah ada kecintaan terhadap bangsa dan negara? Itu pertanyaan besar. Nah, saya kira ini perlu ada dikaji lagi. Nah, terus kemudian kedua, kenapa pengguna narkoba adalah tidak cinta terhadap tanah air? Hasil penelitian pernah menunjukkan bahwa pengguna narkoba sebagian besar adalah pengedar narkoba itu sendiri. Itu pengguna narkoba sebagian besar adalah pengedar narkoba itu sendiri. Nah, jadi bukan pengedar yang keras kakap, tapi dia mempengaruhi temannya. Itu termasuk satu peredaran narkoba dari pengaruh teman. Kenapa? Ya, orang yang merusak temannya itu ada potensi bisa menghancurkan tanah air, menghancurkan bangsanya. Begitu. Makanya kita ambil kesimpulan itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok B. Bagaimana, Pak Jadi? Cukup? Ya. Saya kira cukup untuk sesi 1. Mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok A. Satu lagi. Aduh, ada 4 orang ini yang bertanya. Masalah yang waktu. Satu saja yang silakan tunjuk moderator. 5 orang. Oh, tadi laki-laki, jadi sekarang perempuan, ya. Kita jadi persoalannya waktu. Jadi kalau memang ada ini bisik-bisik saja, kira-kira pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan
yang diberikan. Bisa lihat slide-nya dan bagian saran dan kesimpulan. Saya Dr. Irma, kelompok 1. Slide saran dan kesimpulan. Saran. Singkat ya. Ya, di sini ada bimbingan dan konseling. Kita tahu untuk menemukan pemakai narkoba saja itu susah sekali. Bagaimana caranya? Mungkin tolong diberikan penjelasan tentang bimbingan dan konseling ini. Bagaimana caranya menarik minat para pengguna itu supaya mau berhenti dan mau datang dengan kemauannya sendiri untuk bimbingan dan konseling. Terima kasih. Langsung saja. Kan suaranya sudah keras. Ya, langsung saja dijawab oleh kelompok A atas pertanyaan kelompok B tadi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami coba untuk menjawab dari pertanyaan dia tersebut. Di sini kami menyimpulkan dan merekomendasi ini terkait dengan cara-cara yang akan dilaksanakan. Kita lebih masuk kepada, kalau berbicara masalah cara bimbingan dan konseling, itu sudah masuk dalam substansi. Jadi itu ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan bimbingan dan konseling. Jadi kita hanya misalkan di orang yang sudah terlanjur terpapar narkoba, sekarang kan di Indonesia ada istilah rehabilitasi. Jadi itu rehabilitasi oleh pihak-pihak terkait. Dan itu masalah terkait masalah bimbingan dan cara konseling untuk menarik minat itu gawayan dari orang-orang tersebut. Kita hanya berbicara masalah cara dan rekomendasinya. Kalau berbicara itu sudah berbicara substansi cara bimbingan dan konselingnya. Saya pikir itu mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Saya persilakan kembali ke moderator. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok B atas pertanyaan teman-teman kelompok A. Saya kira saya tinggal menyimpulkan saja apa yang masih ada tanggapan sedikit. 1 menit ya karena waktu. Oh cukup ya? Karena waktu kita dibatasi, saya kira cukup ya. Adapun nanti masih ada yang kurang dan nanti kita diskusikan di luar seperti itu. Saya kira terima kasih atas presentasi kelompok A karena kelompok lain juga akan masuk. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok B. Oke, cukup. Terima kasih semua atas perhatian dan kerjasamanya. Saya kira kita akhiri presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.